Ya, kita mulai ya. Oke, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut di minggu keberapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Minggu 5, pertemuan 5 ya. Pertemuan 5, 6. Ya, minggu lalu saya kasih tugas ini ya. Kita kasih tugas Anda exercise 4 ya. Oke, kita bahas saja. Ya, kita ngikutin ebook di sini ya. Exercise 4 adalah bicara tentang variable name gitu ya. Minggu lalu sudah kita bahas detail dari variable. Di sini ada exercise 4 ya, bicara tentang variable name. Ya, the goal of this exercise is to learn standard way to name variable by considering good and bad practice ya. Jadi di sini bicara tentang bagaimana kita cara standar ya untuk memberikan nama kepada sebuah variabel ya. Apakah yang baik atau yang buruk. This exercise can be formed in Jupyter. Oke, nah di sini kalau Anda sudah lakukan exercise 4, jadi nanti semua latihannya ya, semua latihan itu nanti Anda up di Google Drive ya. Semua latihan ya nanti di up di Google Drive. Nah, Google Drive ini saya bikin buat sharing aja satu folder Anda dengan saya ya. Jadi jangan takut temennya bisa lihat, enggak ya. Itu cuma restrictnya saya dengan satu mahasiswa gitu ya. Nah, di sini kita ketemu sama satu contoh ya. Satu contoh di mana kita tidak bisa memberikan nama variabel jika diawali oleh angka 1 ya, angka 1. Oke, jadi aturannya adalah kita tidak bisa memberikan nama variabel jika diawali oleh angka number gitu ya. Ini contohnya seperti ini ya. Oke, jadi itu ini minggu lalu belum saya bahas ya. Kemudian saya pause dulu. Ya, jadi silakan buka Jupyter Lab-nya. Kemudian kita bikin satu satu Jupyter notebook yang baru di sini. Notebook yang baru lah ya, notebook yang baru. Kemudian kasih nama pertemuan berapa sekarang? 5 ya, pertemuan 5 gitu ya. Oke. Nah, ya gitu ya. Jadi Anda nanti punya ya sudah ya. Jadi PDF-nya siap. Kita bikin di sini kita kasih markdown exercise 4 ya. Exercise 4. Exercise ini hanya mengulang latihan yang Anda kerjakan ya. Variable name. Oke. Nah, di sini ya, di variable name ini kita ketemu dengan ya, di sini di exercise 4 ya. Di sini diminta create a variable called first number and assign it a value of 1 ya. Nah, di sini ini adalah sengaja ya memberikan sebuah perintah yang nanti muncul errornya gitu ya. Jadi kalau Anda ikutin di sini ya, kalau nggak error berarti Anda nggak benar gitu ya. Jadi gimana Pak? Ya silahkan di situ 1 ya, 1, kemudian st first, kemudian number seperti ini. Saya gedein aja. Kemudian sama dengan 1 gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini memang sengaja memberikan contoh yang salah gitu ya. Jadi variable name tidak bisa diawali oleh angka atau number gitu ya. Nanti ketika error seperti ini ya, ya berarti errornya ada di sel ini aja gitu ya. Errornya ada di sel ini aja. Seperti itu. Nah, kalau Anda lihat di situ, itu dia akan memperlihatkan errornya. Ya, nama errornya adalah syntax error di sini.
ya, syntax error, kemudian invalid syntax gitu ya, invalid syntax gitu ya. Oke. Ya, kalau di situ di nomor 1 itu kita bahas ya. Kalau di nomor 1 itu dikatakan ya, you will get the error ya. You will get the error mentioned in the preceding screenshot because you cannot begin a variable with a number. Oke, ini catat ya. Kita tidak bisa memulai nama sebuah variabel dengan sebuah angka, gitu ya. Ini diterima aja gitu ya. Kita tidak bisa memulai sebuah nama variabel dengan angka ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 2 ya. Kalau Anda sudah lakukan ya, tinggal saya bahas saja. Now let's try using letter to begin a variable. Kalau di sini kita mengawali sebuah nama variabel dengan karakter gitu ya, F gitu awalnya gitu. Maka kalau kita lakukan seperti ini ya, kita lakukan first number gitu ya, first underscore number sama dengan 1 ya, maka dia tidak error gitu ya, dia tidak error. Oke, dia tidak error ya. Ini saya kasih satu perintah untuk melihat variabel yang sedang digunakan ya. Anda bisa kasih tanda persen ya, kemudian whose gitu ya. Di situ kita bisa melihat variabel apa yang sedang digunakan gitu ya. Ya, dan di situ juga ada nilainya. Jadi kalau kita lihat di sini yang tadi error itu tidak ada gitu ya. Ya, yang error tadi walaupun dia 1 di sini tapi dia error gitu ya. Jadi first number itu tidak dikenal sebagai sebuah variabel. Pertama karena dia error gitu ya. Yang kedua kita bisa lihat di perintah whose di sini ya. Ada perintah tanda persen kemudian whose. Di situ kita hanya melihat satu variabel namanya apa? First number, tipenya apa? Integer, datanya adalah 1 gitu ya, value-nya ya. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa sebuah variabel tidak bisa diawali oleh number ya. Dan di sini saya kenalkan juga perintah untuk mengetahui variabel apa yang sedang digunakan gitu ya. Ya, kita lanjut. Di sini di number 3 ya. Now use special character in variable ya, as in the following code ya. Di sini dikatakan di sini akan error ya kalau kita menggunakan special character ya. Ya, coba kita tuliskan ya. Jadi kalau misalnya kita kasih perintah my, kalau underscore itu nggak ada masalah ya, yang masalah ada tanda dolarnya seperti ini. My kemudian sama dengan 1000.0 gitu ya, 002 gitu ya. Maka di sini kalau kita gunakan special karakter ya, maka dia juga akan error. Gimana kalau tanda pagar gitu ya, misalnya kita tanda seperti, atau kita copy aja ini kemudian kita kasih tanda pagar juga gitu, error enggak? Error juga ya. Gimana kalau tanda seru gitu ya? Oke, tanda seru juga error ya. Di pengecualiannya adalah di underscore ya. Underscore kalau kita kasih my kemudian underscore seperti ini kemudian 100 misalnya, maka dia nggak akan error. Underscore bisa digunakan ya, underscore bisa digunakan, dan underscore juga bisa digunakan di awal gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini tadi saya gunakan my kemudian underscore ya, itu bisa. Begitu juga kalau kita kasih underscore kemudian my gitu ya, kasih misalnya 1075 lah gitu ya. Kalau kita cek
ya. Kalau kita cek, maka dia nggak masuk ya. Underscore my, that's strange. Tapi nggak muncul di host ya. Oh, dia private dia. Oke, ini spesial ini ya. Jadi kalau kita panggil di host dia nggak muncul, tapi kalau kita panggil nilainya dia muncul ya. Underscore ini ya. Ini kalau ada di kelas nanti digunakannya di sini ya. Kalau saya panggil host di sini ya, dia nggak muncul. Tapi kalau saya panggil underscore my di sini, nilainya dia muncul. Ya, oke. Bisa ngikutin nggak? Kecepatan nggak? Oke ya, coba saya ulang ya. Jadi di sini tadi kita menggunakan tidak bisa menggunakan spesial karakter seperti tanda dolar ya. Kita nggak bisa, pokoknya spesial karakter itu nggak bisa kita gunakan. Ya, tapi kalau di sini di contoh yang selanjutnya ya, ini yang underscore ini dia agak spesial ya. Kalau kita pakai host dia nggak muncul ya, tapi kalau kita panggil dia nilainya dia ada gitu ya. Oke, coba kita masuk di sini. You get the error mentioned in figure 1.4 because you cannot include a variable with a special character ya. Apakah di depan, apakah di belakang, apakah di tengah, kita tidak bisa menggunakan spesial karakter gitu ya. Nah, tadi di sini nomor 4 di sini penggunaan underscore ya. Penggunaan underscore. Jadi kalau underscore yang seperti saya sampaikan tadi, kita bisa menggunakan underscore ya. Misalnya di nomor 4 di situ ada my, kemudian underscore, kemudian money gitu ya. My money sama dengan 1234 1234.00 gitu ya. Nah, di sini kalau kita panggil host ya, maka my money dapat ya. My money ini tipenya adalah float gitu ya. Oke, jadi underscore bisa kita gunakan. Cuma kalau yang diawali dengan underscore itu intermediate lah ya. Itu ketika masuk di pembahasan tentang object oriented programming ya. Tapi kita bisa menggunakan underscore di awal. Kemudian ya, di sini ada pembahasan tentang underscore ya. Di situ dikatakan you have learned to use underscore to separate when naming variable. Jadi di situ kita gunakan untuk memisahkan dua kata ya. Jadi kita nggak bisa, kalau kita seperti ini error nih. Kalau kita punya variabel my, kemudian spasi, kemudian money seperti ini, my money sama dengan 100 ya, 0,75 misalnya, maka dia akan error karena variabel nggak boleh ada spasi ya. Variabel nggak boleh ada spasi. Nah, caranya gimana Pak? Ya udah tadi my, cara menyambungkan antara satu kata dengan kata yang lain kasih underscore, my underscore money gitu ya, sama dengan saya mau kasih satu lagi. Misalnya kalau kita pengen kasih 1000 itu bisa kita kasih perintah seperti ini, 1 underscore 000. Nah, ini 1000 juga. Di Python kita bisa memisahkan, sebenarnya nggak harus ribuan sih ya, mau 1 underscore 00 juga bisa gitu ya. Jadi underscore ini bisa digunakan di numerik seperti ini, di float bisa, di integer bisa. Jadi kalau kita panggil my money, dia nggak bakal error gitu ya. Oke. Yang disimpan adalah 1000 seperti ini. My money 1 underscore 00 maksudnya 1000. Kalau kita bilang my money sama dengan 1 underscore 000 underscore 000. Ini maksudnya adalah 1.000.000 gitu ya. Jadi kita bisa sebenarnya memisahkannya nggak harus 3 ya. Memisahkan 2 juga nggak ada masalah. Ya, jadi di sini kalau saya running seperti ini itu tidak ada bedanya dengan my money tidak menggunakan underscore ya. Seperti itu. Jadi kita
bisa menambahkan underscore di number ya, di literal numbernya, seperti itu. Ya, oke. Udah selesai belum? Ya, sudah ya. Jadi underscore biasanya digunakan untuk memisahkan antara satu kata dengan kata yang lain, gitu ya. In this exercise, you have learned to use underscore to separate word when naming variable, and not to start variable with number, nor include any symbol. Ya, di latihan ini Anda sudah belajar bagaimana menggunakan underscore yang digunakan untuk memisahkan kata, dan juga belajar bagaimana memulai variabel, tidak memulai variabel dengan sebuah angka, atau tidak memulai atau tidak menggunakan simbol apapun, simbol ya, kecuali underscore. Ya, itu ya, itu variabel yang kadang-kadang suka kelewat kalau nggak didetailkan ya, beberapa. Jadi di latihan ini kita belajar tentang penggunaan dari variabel. Ada pertanyaan di sini? Bisa ngikutin nggak? Nanti bisa saya bikin PDF sininya ya. Oke, itu adalah apa namanya? Itu adalah 13 ya, yang ke-13. Sekarang kita lanjut di yang ke-14. Nanti kalau kecepatan Anda bilang aja ya. Ini masih kita masih ngulang tugas yang saya berikan. Ya, sekarang kita masuk kepada multiple variable ya. Multiple variable. Most programs contain multiple variable. Di sini dikatakan banyak program terdiri dari banyak variabel. The same rule apply as when working with single variable ya. You will practice working ya. Saya. Mbaknya ada lanjut. Bagaimana tadi? Kita sedang bahas tentang multiple variable ya. Oke, you will practice working with multiple variable in the following exercise. Jadi di sini kita akan berlatihan. Kita akan latihan bagaimana menggunakan multiple variable. Ya, in this exercise you will perform mathematical operation using more than one variable. Ya, ini sebenarnya udah kita lakukan kemarin ya. Jadi dalam latihan ini kita akan melakukan operasi matematik menggunakan lebih dari satu variabel. This exercise can be performed in the Jupyter Notebook. Saya pikir Anda nggak kesulitan di sini. Ya, coba ya kita bisa lihat di sini. Di sini kita bicara, kita mulai masuk kepada bagaimana menggunakan multiple variable ya. Di sini kita seperti yang kita bahas minggu-minggu yang lalu, kita menggunakan dua buah variabel di sini. Coba kita praktekkan. Sebentar saya buka dulu. Ini 14 ya. Oke. Oke. Ya, kita latihan ya. Kita masuk di sini. Ya, Mbak siapa tadi? Mbak Wina ya. Mbak Wina sama siapa sabangkunya? Bisa bantu Mbak Septia bukain ya, biar nggak terlalu ketinggalan. Ya, kita masuk di sini. Ya, silakan diikutin ya. Multiple variable. Oke. Ya, di sini kita akan menggunakan dua buah variabel. Ya, assign 5 to x dan 2 to y ya. Saya tidak akan bahas lagi di sini. Kita sudah paham tentang assign ya. Mbak siapa namanya? Mbak Wina nanti ya. Nanti minggu lalu saya ada rekaman kuliah minggu lalu nanti saya kasih linknya ya. Nanti masuk ke grup juga. Oke, di sini kita memiliki dua buah variabel, walaupun di sini tidak menggunakan good practice ya, tidak menggunakan nama yang baik gitu ya. Oke, kita mulai aja. X sama dengan 5 ya.
kemudian y sama dengan y sama dengan 2 gitu ya. Oke. Ya. Silakan di running ya, silakan di running. Kemudian di situ kita ada operasi x ya ditambah dengan y dikurang dengan x ditambah dengan x dikurang dengan apa? Dengan y kemudian dipangkatkan 2. Oke. Minggu lalu udah kita muter-muter di sini ya. Ini sekedar refreshing juga lah. Ya. Jadi di sini kita mengenal dengan apa namanya PEMDAS. Masih ingat apa itu PEMDAS? Apa PEMDAS? Apa PEMDAS? Parenthesis, exponentiation, multiplication, division, addition sama subtraction. Berarti di sini fokusnya bukan pada operasinya, di sini fokusnya pada multiple variabelnya ya, banyaknya variabel yang digunakan. Kalau kemarin kita belajar operator mana yang dikerjakan terlebih dahulu, kalau sekarang kita belajar ada beberapa variabel yang kita gunakan. Gitu ya. Maka di sini kalau kita run, hasilnya berapa? Hasilnya 6 ya. Jadi kalau Anda masih bingung, silahkan nonton lagi videonya ya. Saya nggak terlalu berlama-lama di sini dan Anda juga sudah mengerjakan. Jadi di sini sekedar menjelaskan bahwa kita bisa menggunakan variabel lebih dari 1 gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Ya. Di sini juga bicara tentang Python has a lot of cool shortcut ya. Udah kita lakukan ini. Shortcut kemarin itu kayak x ditambah sama dengan 1 gitu ya. Y dikurang dikali sama dengan 5 ya, itu shortcut maksudnya. Multiple variable assignment is one of them. Di sini bicara tentang ada sesuatu yang Anda harus pahami yang namanya adalah multiple variable assignment ya. Oke, caranya seperti apa? Apa yang dimaksud dengan multiple variable assignment? Ya, di sini ada istilah Pythonic ya, ada istilah Pythonic. Ini saya skip aja. Saya agak kesulitan bahas tentang Pythonic. Tapi kalau kita lihat di sini, ini adalah satu perintah yang bisa dikatakan tadi dibilangnya adalah shortcut ya. Tapi kalau kita silakan Anda lakukan seperti ini. Perhatikan di sini variabelnya adalah x ya. Abis X kita nggak kasih sama dengan, tapi abis X kita kasih koma gitu ya. Jadi X kemudian koma kemudian Y. Nah di sini maka asumsinya adalah akan ada dua variabel yang diberikan nilai gitu ya. Nanti kalau Anda ketemu sama tuple, sama list, sama dictionary ya, nanti lebih kompleks lagi ya. Tapi kalau di sini adalah bagaimana memberikan tidak hanya 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya, bisa 5 gitu ya. Bahkan nanti bisa tidak kita tentukan berapa nilai yang akan kita berikan gitu ya di sebuah fungsi. Nah, di sini yang Anda perhatikan adalah di sebelah kiri sama dengan ada 2 variabel, di sebelah kanan sama dengan ada 2 buah number. Itu yang perlu dipahami. Maka di sini maksudnya adalah kita memberikan nilai kepada 2 buah variabel. Yang pertama adalah x, yang kedua adalah y, gitu ya. Nanti kalau ini udah ketemu tuple, biasanya dipakainya di tuple ya. Jadi ada sebuah fungsi yang outputnya tuple, di mana tuplenya ada 2, 3 nilai gitu ya. Nah itu kalau kita lihat y-nya, kita print misalnya, print x gitu ya. Kemudian ini bisa saya kasih seperti ini deh. Saya kasih f string ya, x titik 2 gitu ya. Oke. Kemudian print ya f titik 2 kemudian y kemudian y gitu ya. Nah di sini ya ini udah di sini ya. Yang dalam tanda kurung ini itu adalah X ya. Kalau misalnya pengen lihat langsung aja gimana Pak ya, kasih aja X gitu ya sama Y.
kayak gitu ya. Ini saya bikin supaya tampilannya lebih menarik ya. Jadi kalau misalnya nggak usah pakai ini dulu lah. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, jadi kalau di sini X ya, nilainya adalah X adalah posisinya pertama gitu ya. X posisinya pertama ya, maka nilainya adalah nilai yang pertama gitu ya. Y adalah posisi yang kedua, maka nilainya adalah yang kedua. Gimana kalau saya punya ABC, Pak? Saya punya ABC. Kemudian saya kasih nilainya cuma 2 gitu ya. 100 sama 200. Ya, maka dia akan error. Kenapa? Karena ada 3 variabel yang disiapkan tapi hanya ada 2 nilai yang diberikan. Nah, caranya gimana, Pak? Ya kasih 3-tiganya ya. ABC sama 300 kayak gitu. Ya, jadi kalau kita cek ya, A nilainya adalah 100 ya, B adalah nilainya 200, C adalah nilainya 300. Itu ya, itu nanti agak sering lah, saya nggak bilang sering ya, agak sering juga kita gunakan seperti ini ya, multiple assignment ya, multiple assignment. Ya. Semuanya 5. Coba di restart dulu, restart kernel, clear all output. Coba di run sekarang. Ya. Ya, itu adalah multiple assignment ya. Anda ibaratnya sudah ketemu dengan multiple assignment. Multiple variable assignment atau multiple assignment. Ya, kemudian di situ juga ada find the integer division of x ya. Ini saya pikir biasa ya. Ini juga udah kita bahas ya. Anda juga udah lakukan ya, saya pikir. Ini adalah division bilangan bulat ya, integer di division ya. Berarti diambil bilangan bulatnya, dihapus apa namanya di belakang komanya gitu ya. Ya, ini saya pikir mudah saja. Kita lanjut. Yang penting yang ini, yang baru tuh yang ini. Yang baru tuh yang ini udah bolak-balik pernah kita minggu lalu pernah kita bahas ya. Oke, ini ada sekedar statement aja. In this exercise, you practice working with multiple variable, and you even learn the Pythonic way to assign variable, to assign value to multiple variable in one line ya. In it's rare to only work with one variable in practice. Oke. Berarti ini adalah materi sampai minggu ke slide ya. Slide part 14 ya. Sampai sini saya mau potong aja.